Halo semuanya, semoga kalian pada hari ini tetap sehat, semangat, dan semoga kalian tetap bahagia. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah ekonomi internasional, kita akan berdiskusi dan membahas tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Oke, semoga kalian tetap semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Yuk kita langsung ke pembahasan. Oke, pada bagian ini tentang peran perdagangan terhadap pembangunan, kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya peran perdagangan terhadap pembangunan. Seperti itu. Oke, kita masuk pada pembahasan teori perdagangan dan pembangunan ekonomi. Oke, kita bahas dulu tentang teori menurut teori perdagangan tradisional gitu ya. Oke, jadi di sini menurut teori perdagangan tradisional ini mengungkapkan gitu ya, jika setiap negara berspesialisasi pada produksi komoditas dengan keunggulan komparatifnya, output dunia akan membesar, dan melalui perdagangan setiap negara itu akan berbagi keuntungannya. Nah, masih ingat ya tentang keunggulan komparatif di setiap negara itu apa? Misalkan Indonesia keunggulan komparatifnya mungkin di pertanian, misalkan nanti untuk yang negara lain mungkin di kain atau sebagainya. Jadi mereka menurut teori perdagangan tradisional itu mereka itu harus berproduksi itu pada spesialisasinya atau pada keunggulan komparatifnya. Jadi menurut teori perdagangan tradisional ini setiap negara itu memproduksi barangnya itu menurut dengan keunggulan komparatif di negara tersebut itu apa, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah juga teori keunggulan komparatif. Nah, hampir sama intinya ya. Jadi menentukan bahwa negara berkembang itu seharusnya itu tetap berspesialisasi, terutama pada produksi ekspor bahan mentah, bahan bakar, mineral, dan makanan ke negara maju untuk ditukar dengan produk manufaktur. Jadi sama juga, maksudnya ini teori keunggulan komparatif gitu ya. Jadi menekankan gitu ya, kalau negara berkembang itu mengekspor itu ya masih bahan mentah, bahan bakar, mineral, dan makanan gitu ya ke negara maju, karena negara maju ini lebih memproduksi produk-produk manufaktur seperti itu. Nah, untuk teori keunggulan komparatif itu dia itu didasarkan gitu ya dari faktor penyokong dan teknologi. Jadi kan biasanya kalau negara berkembang gitu ya, teknologinya itu belum belum secanggih dengan di negara maju seperti itu. Jadi makanya teori keunggulan komparatif ini menekankan kalau untuk negara berkembang itu tetap ada bahan mentah. Kalau untuk negara maju itu lebih ke manufaktur karena didorong dari teknologinya, faktor-faktor penyokong yang lainnya seperti itu. Nah, berdasarkan kedua teori ini tersebut, terus negara berkembang ini percaya gitu ya bahwa dengan adanya spesialisasi dari perdagangan ini itu akan menempatkan negara-negara berkembang itu di bawah negara-negara maju, atau ini juga akan menghalangi negara berkembang gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Kenapa? Karena kan di sini negara berkembang itu kan lebih untuk mengekspor barang-barang primer gitu ya, seperti makanan, bahan baku mentah seperti itu. Sedangkan untuk negara maju itu kan mereka itu mengekspor gitu ya barang-barang manufaktur. Nah, misalkan kalau dari segi harga, terus dari segi misalkan
dari segi harga itu saja sudah terpautnya itu sangat jauh, apalagi untuk ekspor bahan-bahan mentah. Atau kalau negara berkembang itu kan kebanyakan negara agraris gitu ya, di pertanian dengan manufaktur gitu kan jomplang gitu ya. Nah, dari situ sehingga itu kan akan keuntungan di negara-negara berkembang itu akan lebih sedikit. Jadi ini mengakibatkan juga negara berkembang itu akan tetap miskin gitu ya, terus tetap tertinggal dan bergantung kepada negara maju seperti itu. Nah, karena alasan-alasan ini gitu ya, jadi negara berkembang itu menentang teori perdagangan tradisional seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah perdagangan sebagai mesin pertumbuhan. Nah, di sini menurut Nuksa tahun 1970 dia itu berpendapat bahwa sektor ekspor itu merupakan sektor unggulan yang mendorong perekonomian itu menjadi cepat tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, berarti di sini ini mengindikasikan kalau perdagangan internasional ini berfungsi sebagai mesin pertumbuhan atau engine of growth seperti itu. Nah, kenapa Nuksa ini bisa berpendapat seperti itu? Coba kita flashback dulu, coba kita lihat ini menurut Nuksa ini pada abad ke-19. Nah, kita lihat dulu flashback ke belakang. Pada saat itu Inggris gitu ya, pusat intinya seperti pusat industri modern itu terpusat di Inggris seperti itu. Nah, padahal gitu ya kan produksi industri modern itu kan terpusat di Inggris. Nah, dan juga pada saat itu di Inggris itu ada kenaikan besar dalam produksi maupun dalam jumlah penduduk di Inggris. Nah, tetapi di Inggris itu suatu negara itu kan pasti sumber dayanya itu terbatas atau hanya sedikit gitu ya. Padahal dia harus butuh untuk produksi, untuk samanya suatu negara itu kan penduduknya banyak, berarti dia itu juga harus menyediakan makanan untuk penduduknya itu yang banyak. Nah, dengan adanya hal ini gitu ya, yang melatar belakangi sehingga di sini kita sebut ada negara yang saat ini mapan. Itu ada dari Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Argentina dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk mereka itu mendorong ekspor dari negara-negara itu dalam bentuk sumber daya gitu ya, terus bahan mentah, baik makanan, bahan mentah untuk industri seperti itu. Nah, sehingga karena di Inggris itu kan dia menjadi pusat ya, jadi pertumbuhan di Inggris itu sangat cepat gitu kan. Nah, ini juga akan mendorong negara-negara itu untuk ekspor juga kan lebih, perputarannya itu semakin cepat. Nah, makanya di sini Nuksa itu dia berpendapat kalau sektor ekspor itu jadi unggulan untuk mendorong perekonomian gitu ya, menjadi cepat tumbuh dan berkembang dengan ekspornya meningkat. Seperti itu kan dia akan mempercepat perekonomian juga seperti itu. Nah, negara-negara tersebut itu daerah yang baru mapan tadi itu ya, itu dapat memenuhi perkembangan permintaan dari Inggris gitu ya, karena yang pertama itu mereka itu diberkahi biasanya dengan sumber daya alam, seperti kita contohkan misalkan tanah mereka itu subur gitu ya, dan persediaan pertambangan yang masih banyak seperti itu. Nah, terus yang kedua, negara-negara yang baru mapan tersebut itu dia mempunyai pekerja dengan berbagai keahlian seperti itu. Nah, sehingga mereka itu bisa mengolah lahan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah selain dari pekerja yang punya keahlian, mereka juga mempunyai modal yang besar seperti itu. Terus yang terakhir adalah
adanya kemajuan yang besar zaman dulu itu dari segi kita bisa bilang infrastruktur gitu ya, mungkin dari segi transportasi seperti itu, terus dari infrastruktur mungkin dari bisa membuat jalan menghubungkan antar satu daerah ke daerah lain seperti itu ya. Terus adanya kemajuan besar juga pada transportasi laut seperti itu gitu ya. Kontribusi perdagangan terhadap pembangunan. Nah, yang pertama yaitu perdagangan ini adalah mendorong penggunaan sumber daya secara penuh. Nah, berarti kan di sini ada sumber daya yang tidak terpakai atau menganggur gitu ya. Makanya di sini kan jadi kontribusi perdagangan itu adalah mendorong penggunaan penuh sumber daya. Karena mungkin yang pertama misalkan ada sumber daya yang tidak terpakai atau masih menganggur seperti itu. Kenapa? Karena mungkin permintaan dalam negeri itu sedikit. Jadi masih banyak sumber daya itu yang belum dimanfaatkan. Nah, tetapi dengan adanya perdagangan gitu ya, itu akan merangsang untuk menggunakan sumber dayanya itu secara penuh karena ada permintaan juga dari luar. Nah, itu juga akan menimbulkan efisiensi dalam berproduksi. Seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu adalah memperluas pangsa pasar. Perdagangan memungkinkan pembagian kerja dan skala ekonomi. Dengan adanya perdagangan internasional itu kan pasti akan memperluas pangsa pasar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga akan kita mengekspor ke luar negeri. Nah, terus yang selanjutnya adalah perdagangan internasional itu merupakan kendaraan bagi penyebaran ide baru, teknologi baru, beserta pengelolaan dan keahlian. Yang keempat yaitu perdagangan juga ini akan mendorong gitu ya, dan mempermudah aliran modal internasional dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Seperti itu, dengan adanya aliran-aliran modal gitu ya dari negara maju ke negara berkembang, maka negara berkembang itu setidaknya itu bisa untuk merubah pola produksinya menjadi lebih efisien. Terus itu bisa negara-negara berkembang juga bisa berinovasi juga gitu ya untuk menghasilkan barang-barang dengan inovasi dan juga dengan teknologi yang lebih canggih seperti itu, sehingga akan mendorong gitu ya dalam pembangunan. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu perdagangan internasional ini merupakan senjata anti monopoli yang tangguh karena mendorong efisiensi yang lebih besar bagi produsen dalam negeri untuk mengikuti persaingan asing gitu. Jadi seperti itu ya kontribusi perdagangan terhadap pembangunan. Pada perdagangan kita selanjutnya akan membahas tentang perdagangan internasional dan teori pertumbuhan endogen. Nah, teori pertumbuhan endogen ini diperkenalkan oleh Romer dan Lucas gitu ya. Nah, mereka berpendapat bahwa adanya hubungan positif antara perdagangan internasional dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu dalam jangka panjang. Berarti kalau perdagangan internasionalnya itu semakin tinggi gitu ya, nah maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu juga akan semakin tinggi atau pesat gitu ya. Berarti kalau perdagangan internasionalnya naik, maka pertumbuhan di negara tersebut itu akan naik, maka pembangunan ekonominya pun akan naik gitu ya dalam jangka panjang. Nah, dalam teori pertumbuhan ekonomi ini merumuskan bahwa mereka itu lebih tegas kalau adanya penurunan hambatan perdagangan internasional ini, dia itu akan mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Jadi kalau
hambatan. Kan kemarin kita juga sudah membahas tentang hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional apa saja gitu ya. Nah, jika hambatan perdagangan ini ada penurunan atau dikurangi, tidak terlalu ketat seperti itu ya. Nah, ini akan mempercepat tingkat pertumbuhan dan pembangunan. Makanya sekarang itu banyak negara-negara itu bekerja sama dalam bidang ekonomi gitu ya. Itu juga untuk bisa menurunkan hambatan perdagangan antar negara seperti itu. Nah, dalam teori ini mereka itu berpendapat gitu ya, kalau adanya penurunan hambatan perdagangan ini akan mempercepat tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Ini ada dengan berbagai cara gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tadi dalam teori pertumbuhan endogen gitu ya. Nah, ini mereka bisa mempercepat pertumbuhan atau pembangunan gitu ya dalam jangka panjang nih. Yang pertama dengan cara memperkenalkan negara berkembang itu untuk menyerap teknologi gitu ya yang dikembangkan oleh negara maju. Nah, yang kedua, negara berkembang itu juga meningkatkan manfaat gitu ya dari meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk dari produk mereka gitu ya, R&D gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah mendorong skala ekonomi produksi yang lebih besar. Jadi bisa lebih efisien dalam memproduksi suatu komoditas. Terus yang keempat yaitu mengurangi distorsi harga gitu ya, mengurangi distorsi harga gitu ya, dan mendorong penggunaan sumber daya dalam negeri yang lebih efisien. Terus yang kelima adalah mendorong untuk negara berkembang itu berspesialisasi dalam produk komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif, tapi tetap harus tidak statis tapi dinamis gitu ya. Walaupun negara berkembang itu kan biasanya identik gitu ya dengan berspesialisasi pada barang-barang primer, tapi dengan adanya perkembangan waktu, perkembangan zaman, negara berkembang itu juga kan dia juga riset juga terus juga mempunyai teknologi yang lebih maju, mempunyai inovasi, maka juga berspesialisasi nantinya bisa mempunyai komoditas gitu ya yang mempunyai inovasi tinggi dan tidak hanya dalam barang-barang atau komoditas primer saja, tetapi bisa juga untuk barang-barang yang manufaktur. Terus yang keenam adalah mendorong pengenalan barang dan jasa baru itu yang lebih cepat, menjadi lebih cepat. Jadi dengan adanya tadi perdagangan internasional gitu ya dari negara maju gitu ya, dia mengenalkan barang dan jasa yang baru, sehingga itu juga akan lebih mempercepat atau mendorong pertumbuhan dan juga pembangunan dalam jangka panjang seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang neraca perdagangan dan pembangunan ekonomi. Penurunan neraca perdagangan komunitas ini penurunan neraca perdagangan pada negara berkembang. Nah, disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah kita mengetahui bahwa kalau sebagian besar atau seluruh kenaikan produktivitas itu di negara maju itu akan diberikan bagi pekerjanya dalam bentuk upah. Nah, dan pendapatan yang lebih tinggi gitu ya dalam bentuk upah, otomatis pendapatan dari pekerjanya akan lebih tinggi. Nah, tapi kalau untuk di negara berkembang itu biasanya kenaikan produktivitas itu akan tercermin pada harga komoditasnya itu yang lebih rendah. Seperti itu, tidak untuk untuk pekerja dalam bentuk upah. Nah,
ini kita bisa jelaskan gini. Jadi kalau di negara maju gitu ya, karena tenaga kerjanya itu sedikit gitu ya, tidak berlimpah, maka mereka itu punya serikat kerjanya itu lebih kuat. Nah, sehingga serikat pekerja di negara maju ini dia bisa lebih punya kendali atau punya kontrol gitu ya terhadap industri untuk menaikkan upahnya atau menekan industri untuk menaikkan upahnya gitu kan. Nah, karena ada kenaikan upah ini, maka harga manufaktur atau komoditas di negara maju itu memang akan lebih tinggi dan juga akan lebih stabil gitu ya. Nah, tetapi ini berbeda untuk di negara berkembang. Kalau di negara berkembang, karena tenaga kerjanya itu berlimpah, terus banyaknya pengangguran, maka untuk serikat pekerjanya ini bahkan zaman itu belum ada gitu ya, dan posisi tawar mereka itu lebih rendah. Posisi tawar mereka itu rendah gitu ya, sehingga mereka tidak bisa menekan industri untuk menaikkan upah atau menaikkan upah mereka gitu ya, sehingga dengan pekerja murah, nah itu maka akan dengan pekerja murah maka harga komoditas di negara berkembang itu juga akan murah gitu ya, sehingga pada negara berkembang ini biaya produksi tadi dan harga pada sektor, biasanya kan kalau di negara berkembang itu kan sektornya sektor primer gitu ya. Nah, sehingga walaupun untuk ekspor ekspor komoditasnya itu kan di barang-barang primer atau barang pertanian. Nah, sehingga tidak neraca perdagangan komoditasnya itu juga akan rendah, karena harga barang tersebut itu rendah. Kalau di negara maju kan harga komoditasnya itu kan tinggi seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu permintaan akan ekspor manufaktur gitu ya dari negara berkembang itu cenderung tumbuh lebih cepat. Nah, dibandingkan dengan permintaan negara maju itu akan ekspor pertanian dan bahan mentah dari negara berkembang. Nah, jadi ternyata di sini kita melihat alasan lain gitu ya, penurunan neraca perdagangan komoditas di negara berkembang itu menurun itu karena permintaan akan ekspor barang-barang manufaktur itu ternyata dari negara berkembang itu cenderung tumbuh jauh lebih cepat gitu ya daripada permintaan di negara maju akan ekspor pertanian bahan mentah. Permintaan negara maju itu akan barang pertanian dan bahan mentah itu lebih lambat gitu ya, sehingga hal ini bisa mengakibatkan penurunan neraca perdagangan komoditas di negara berkembang, karena tadi permintaan negara maju itu akan barang ekspor untuk pertanian dan juga bahan mentah itu ternyata itu lebih lambat seperti itu. Jadi ini akan menurunkan neraca perdagangan komoditas di negara berkembang. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang ketidakstabilan ekspor dan pembangunan ekonomi. Oke, dengan adanya ketidakstabilan ekspor, baik dalam kalau kita mau ekspor gitu ya, itu kan pasti ada fluktuasi harga, itu sangat berfluktuasi harganya, apalagi untuk negara berkembang yang tadi kita bahas, mereka itu sebagian besar gitu ya mengekspor itu adalah barang primer atau pertanian seperti itu, atau juga apalagi bahan mentah, itu harga di dunia itu sangat berfluktuatif gitu ya. Nah, sehingga ini negara-negara berkembang itu sangat
negara berkembang itu lebih tertarik gitu ya untuk mengadakan perjanjian komoditas internasional gitu ya, karena hal itu menawarkan kemungkinan naiknya harga ekspor gitu ya, dan juga adanya penerimaan mereka itu akan lebih tinggi gitu ya, mungkin gitu. Nah, jadi negara-negara berkembang ini lebih tertarik gitu ya untuk mengadakan perjanjian komoditas internasional, karena tadi didasari oleh harga dunia yang sangat berfluktuatif seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk ke perjanjian komoditas internasional gitu ya. Mereka itu terdapat 3 jenis mendasar. Kita di sini ada 3 jenis mendasar dari perjanjian komoditas internasional. Nah, yang pertama yaitu adalah stok penyangga, yang kedua adalah kendali ekspor, dan yang ketiga adalah kontrak pembelian. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu stok penyangga gitu ya. Nah, stok penyangga ini adalah meliputi pembelian komoditas gitu ya untuk ditambahkan ke stok. Nah, ketika harga komoditas itu menurun di bawah harga minimum yang disetujui, serta penjualan komoditas di luar stok ketika harga meningkat. Yang kedua adalah kendali ekspor. Nah, kendali ekspor di sini intinya adalah mereka itu mengatur jumlah komoditas yang akan diekspor oleh tiap-tiap negara. Nah, ini pengaturan jumlah komoditas ekspor ini untuk menstabilkan harga komoditas. Jadi agar stok itu tidak berlebih ataupun kekurangan gitu ya. Karena kalau nanti stoknya berlebih, maka harganya itu nanti akan terlalu turun gitu ya. Kalau stoknya terlalu sedikit, itu akan meningkatkan harga. Nah, makanya kendali ekspor ini adalah mengatur jumlah komoditas yang akan diekspor oleh tiap-tiap negara untuk menstabilkan harga suatu komoditas gitu. Nah, yang terakhir ketiga adalah kontrak pembelian. Nah, ini adalah perjanjian multilateral jangka panjang. Ini misalkan kalau kontrak pembelian, kontrak perjanjian ini misalkan kita adanya kerjasama antar negara, misalkan seperti itu gitu. Oke, pada bagian keempat kita akan membahas tentang substitusi impor dan orientasi ekspor. Nah, di sini kita akan membahas tentang alasan mengapa negara berkembang itu ingin berindustrialisasi serta kelebihan dan kelemahan dari industrialisasi gitu ya, melalui yang adalah substitusi impor dan orientasi ekspor seperti itu. Nah, kita bahas dulu kenapa alasan negara berkembang ingin berindustrialisasi gitu ya. Pada tadi kita sudah juga banyak membahas kalau sebagian negara berkembang itu kan tadi berspesialisasi itu pada barang primer gitu ya, pertanian, makanan, bahan mentah gitu ya, terus pertambangan. Nah, sekarang ini intinya kita membahas negara berkembang itu pun juga ingin melakukan usaha gitu ya untuk berindustrialisasi daripada untuk melanjutkan spesialisasinya pada produk atau komoditas primer gitu ya. Nah, setelah itu negara berkembang ini tadi kan berspesialisasi pada komoditas primer, itu sesuai juga dengan teori perdagangan internasional gitu ya. Nah, negara berkembang ini ingin berindustrialisasi. Nah, ini didasarkan oleh beberapa faktor gitu ya. Industrialisasi ini untuk menghasilkan atau kemajuan teknologi yang lebih cepat gitu. Terus yang kedua ini dengan adanya negara berkembang itu berindustrialisasi, maka
akan adanya penciptaan pekerjaan gitu ya dengan upah yang lebih tinggi gitu. Terus yang selanjutnya adalah adanya peningkatan neraca perdagangan gitu ya, adanya peningkatan neraca perdagangan yang lebih stabil dan mungkin penerimaan ekspor itu akan lebih tinggi gitu ya dengan adanya industrialisasi. Terus yang selanjutnya adalah adanya intinya ada beberapa faktor tadi ya, negara berkembang itu ingin berindustrialisasi karena ingin menghasilkan kemajuan teknologi, terus ingin menciptakan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, terus adanya kestabilan dalam neraca dan juga penerimaan ekspor yang lebih tinggi seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi atau mendasari gitu ya. Negara berkembang itu berkeinginan untuk berindustrialisasi dan itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, itu setelah memutuskan untuk berindustrialisasi gitu ya, negara berkembang itu juga harus memilih di antara industrialisasi ini melalui substitusi impor gitu ya, atau industrialisasi yang berorientasi ekspor. Nah, oleh karena itu, maka kita akan membahas ya kan industrialisasi substitusi impor dan industrialisasi yang berorientasi ekspor. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu industrialisasi substitusi impor atau ISI gitu ya. Dia ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang pertama adalah industrialisasi substitusi impor atau kita singkat ISI gitu ya. Nah, pertama kelebihannya yaitu yang pertama itu pasar untuk industri itu telah ada. Nah, yang kedua yaitu lebih mudah bagi negara berkembang itu untuk melindungi pasar dalam negerinya terhadap persaingan asing. Terus yang ketiga adalah perusahaan asing menetapkan apa yang disebut public tarif untuk mengatasi batasan tarif dari negara berkembang. Nah, kalau untuk kelemahannya yaitu industri dalam negeri itu dapat tumbuh menyesuaikan proteksi dari persaingan asing. Terus yang kedua adalah substitusi impor itu dapat mendorong ketidakefisienan industri. Terus yang ketiga adalah setelah impor manufaktur tergantikan oleh produksi dalam negeri, substitusi impor semakin sulit dan semakin mahal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang industrialisasi dengan orientasi ekspor. Nah, yang pertama yaitu adalah kelebihan dari industrialisasi orientasi ekspor. Yang pertama itu mengatasi kecilnya pasar. Nah, dengan berekspor gitu ya, maka pangsa pasarnya itu akan lebih besar karena tidak hanya di dalam negeri tetapi juga memungkinkan negara untuk ekspor ke luar negeri gitu. Nah, yang kedua yaitu produksi barang manufaktur untuk ekspor memerlukan dan menggerakkan efisiensi. Nah, dengan adanya produksi barang manufaktur untuk ekspor itu kan memerlukan dan menggerakkan efisiensi di seluruh perekonomian. Nah, hal ini itu sangat penting ketika output industri itu digunakan sebagai masukan dari industri dalam negeri lainnya gitu. Jadi produksi barang manufaktur ini akan menggerakkan efisiensi hampir di semua lini produksi dalam komoditas gitu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah perluasan ekspor manufaktur tidak dibatasi oleh pertumbuhan pasar dalam negeri karena kan dia berorientasinya ekspor. Maka perluasan ekspor manufaktur itu juga kita melihat bagaimana potensi di negara lain atau di luar dari pasar dalam negeri seperti itu. Terus untuk kekurangan dari orientasi industrialisasi orientasi ekspor ini adalah kebijakan ini akan sangat sulit bagi negara berkembang kayak gitu. Karena
untuk membangun industri ekspor itu negara berkembang itu akan bersaing gitu ya dengan negara-negara maju yang industrinya itu lebih mapan dan industri di negara maju itu akan lebih efisien dibandingkan dengan negara berkembang seperti itu. Nah, yang kedua adalah negara maju memberikan proteksi yang tinggi. Nah, jadi negara-negara maju ini akan memberikan peraturan gitu ya untuk membatasi ekspor dari negara-negara berkembang, sehingga mereka memberikan proteksi yang tinggi kepada komoditas yang akan diekspor dari negara berkembang seperti itu. Oke, pada bagian terakhir kita akan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang secara umum gitu. Oke, ini secara umum kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di negara berkembang, yaitu yang pertama itu adalah kemiskinan, yang kedua adalah utang luar negeri, dan yang terakhir, yang ketiga adalah perdagangan. Nah, ini umum sekali bahkan sampai saat ini gitu ya. Untuk masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang itu, yang pertama adalah tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran di negara-negara berkembang seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang dihadapi oleh negara berkembang, yang pertama adalah luar negeri. Nah, jumlah utang luar negeri yang dihadapi oleh negara berkembang itu, utang luar negerinya itu biasanya itu banyak. Dan biasanya juga kita sebagai negara berkembang itu akan sangat bergantung kadang ya dengan utang luar negeri. Karena memang di negara berkembang itu, apalagi di Indonesia, kita menganut anggaran kita adalah menganut defisit gitu ya. Nah, jadi untuk menambal kekurangan gitu ya dalam APBN gitu ya, biasanya itu ada dari utang luar negeri juga. Apalagi kalau pendapatan suatu negara itu kecil gitu ya, padahal terus beban atau biaya yang harus dikeluarkan itu banyak, maka tidak jarang kebanyakan negara berkembang itu akan utang ke luar negeri atau utang kepada negara lain. Dan biasanya adalah hutang dari negara berkembang itu adalah banyak. Hutang kita itu, hutang Indonesia, hutang negara-negara berkembang itu biasanya itu besar nilainya seperti itu. Nah, bahkan untuk utang luar negeri itu kan kita banyak. Maka untuk melunasinya juga negara-negara berkembang itu membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk membayar pokoknya dan juga untuk membayar bunganya seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah masalah perdagangan. Untuk masalah perdagangan, biasanya negara maju itu akan memproteksi gitu ya. Proteksinya itu akan lebih ketat bagi komoditas-komoditas untuk negara berkembang yang akan masuk ke negaranya. Seperti itu. Itu juga menjadi masalah dari negara-negara berkembang seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan dan juga diskusi kita dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Semoga bisa sedikit membantu dan juga bisa sedikit membuka wawasan kita. Semoga juga bisa bermanfaat gitu ya bagi kita gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Terima kasih.